cinta dan pengkhianatan Ken Dedes di Kerajaan Tumapel. Ken Dedes adalah sosok yang sangat terkenal dalam sejarah Jawa, terutama dalam kisah cinta dan pengkhianatan yang terjadi di Kerajaan Tumapel. Ia dikenal sebagai wanita yang cantik, bijaksana, dan memiliki peran penting dalam naik turunnya kekuasaan di tanah Jawa. Kisahnya penuh dengan intrik politik, ambisi, dan cinta yang kompleks, yang melibatkan suaminya, Tunggul Ametung, dan seorang pria ambisius bernama Ken Arok. Awal kehidupan Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri seorang Brahmana bernama Empehu Parwa, yang tinggal di desa Panawijen. Sejak muda, kecantikannya sudah dikenal luas. Suatu hari, ketika Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, melihat Ken Dedes, ia langsung terpikat dan memutuskan untuk meminangnya. Namun, karena status Tunggul Ametung sebagai seorang penguasa yang memiliki kekuasaan besar, Empehu Parwa merasa terpaksa merestui pernikahan tersebut meskipun Ken Dedes sebenarnya tidak mencintainya. Ken Dedes, ayah, mengapa aku harus menikah dengan Tunggul Ametung? Hatiku tidak pernah condong padanya. Empehu Parwa, enak, ia adalah penguasa Tumapel. Menikah dengannya adalah jalan terbaik untuk memastikan keselamatan dan masa depan keluarga kita. Ken Dedes akhirnya menikah dengan Tunggul Ametung dan tinggal di Tumapel. Meskipun memiliki kehidupan yang terlihat mewah, hatinya tetap hampa. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, terkurung dalam istana yang mewah tetapi jauh dari kebahagiaan sejati. Pertemuan dengan Ken Arok. Kehidupan Ken Dedes berubah drastis ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Ken Arok. Ken Arok adalah pemuda pemberani dan penuh ambisi yang datang dari kalangan rakyat jelata. Ia bekerja sebagai pengawal di Tumapel dan sering melihat Ken Dedes dari kejauhan. Pada suatu hari, ketika Ken Dedes sedang melakukan perjalanan dengan keretanya, angin bertiup kencang dan menyibakkan kainnya, sehingga membuat Ken Arok melihat tanda bercahaya di tubuh Ken Dedes. Menurut kepercayaan pada saat itu, tanda tersebut menunjukkan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang akan melahirkan seorang raja besar. Ken Arok berbisik pada dirinya sendiri, wanita ini bukan sembarang wanita. Ia ditakdirkan untuk melahirkan raja besar. Aku harus memilikinya dan merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung. Ken Arok yang sudah tergila-gila pada Ken Dedes tidak hanya melihat kecantikannya, tetapi juga melihatnya sebagai jalan untuk mencapai ambisinya menjadi penguasa. Dengan keteguhan hati, ia merencanakan cara untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan merebut hati Ken Dedes. Rencana pengkhianatan. Ken Arok menyusun rencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Ia menemui seorang empu sakti bernama Empehu Gandring dan memesan sebuah keris sakti yang akan digunakan untuk melancarkan aksinya. Namun, sebelum keris itu benar-benar selesai, Ken Arok sudah tidak sabar dan mengambilnya. Ia lalu memanfaatkan kesempatan ketika Tunggul Ametung sedang tidak waspada dan menusuknya dengan keris Empehu Gandring. Ken Dedes terkejut saat mendengar Tunggul Ametung terbunuh. Siapa yang telah membunuh suamiku? Mengapa ini harus terjadi? Ken Arok dengan cerdik meletakkan keris tersebut di dekat pengawal pribadi Tunggul Ametung agar ia dianggap sebagai pelaku. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok segera menghibur Ken Dedes dan menunjukkan simpatinya. Tanpa menunggu lama, ia menikahi Ken Dedes dan menjadi penguasa baru Tumapel. Pernikahan dengan Ken Arok. Ken Dedes akhirnya menerima lamaran Ken Arok, baik karena situasi yang mendesak maupun karena pengaruh Ken Arok yang semakin kuat di Tumapel. Setelah menikah, Ken Dedes menjadi permaisuri dan bersama-sama mereka membangun kekuasaan yang lebih besar. Ken Arok memerdekakan Tumapel dari kekuasaan Kediri dan mendirikan kerajaan Singhasari. Namun, meski kini menjadi raja dan ratu,
bayang-bayang pengkhianatan Ken Arok terus menghantui. Kendedes mengetahui bahwa suaminya yang baru ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Tunggul Ametung, meskipun ia tidak pernah mengungkapkan hal tersebut secara terbuka. Kendedes, dengan suara bergetar, apakah benar kau adalah orang yang membunuh Tunggul Ametung? Katakan padaku, suamiku. Aku berhak mengetahui kebenarannya. Ken Arok, dengan suara tegas, apa yang telah kulakukan adalah demi kebaikan Tumapel dan dirimu. Hanya dengan cara ini aku dapat mencapai takdirku sebagai raja. Kendedes merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia mencintai Ken Arok karena keberanian dan ambisinya. Tetapi di sisi lain, ia merasakan rasa bersalah karena suaminya yang lama telah dibunuh oleh suaminya yang baru. Meski tidak puas dengan keadaan ini, ia memilih untuk tetap bertahan demi kestabilan kerajaan dan anak-anaknya. Akhir tragis dan dilema Kendedes. Meski Ken Arok dan Kendedes berhasil memerintah Singhasari untuk sementara waktu, kutukan dari keris Empedu Gandring tidak bisa dihindari. Ken Arok akhirnya dibunuh oleh Anusapati, putra Kendedes dari Tunggul Ametung, sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayah kandungnya. Dengan terbunuhnya Ken Arok, Kendedes sekali lagi harus merasakan kehilangan. Kendedes berbicara kepada Anusapati, mengapa kau melakukan ini, anakku? Apakah tidak cukup darah yang sudah tumpah di kerajaan ini? Anusapati, ibu, aku tidak bisa membiarkan kematian ayah kandungku tidak terbalaskan. Ken Arok telah mencuri kebahagiaan kita. Aku hanya menuntut keadilan. Kendedes yang dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan harus menerima nasib tragis keluarganya. Ia kehilangan dua suaminya dalam perebutan kekuasaan dan harus melihat putra-putranya terjebak dalam lingkaran dendam dan kekerasan. Pelajaran dari kisah Kendedes. Kisah Kendedes bukan hanya tentang cinta dan pengkhianatan, tetapi juga tentang konsekuensi dari ambisi dan pengorbanan. Ia adalah sosok wanita yang berperan penting dalam sejarah Jawa, meski seringkali terjebak di antara ambisi dan konflik para pria di sekitarnya. Kendedes menjadi simbol kecantikan yang membawa kutukan, di mana cintanya justru menjadi pemicu dari pertumpahan darah yang berkepanjangan. Kisahnya mengajarkan bahwa cinta tanpa kejujuran dan pengkhianatan akan selalu membawa dampak buruk bagi banyak orang. Kutukan dari keris Empedu Gandring terus menghantui keluarga Singhasari, menjadi pelajaran bagi para penguasa di masa mendatang bahwa kekuasaan yang diraih dengan cara licik dan penuh darah tidak akan membawa kebahagiaan sejati.